Oke, shalom semuanya. Selamat berjumpa lagi kita pada KOT pada bulan ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari saya pimpin kita dalam pujian dan persembahan. So, lagu pertama yang kita akan bawa adalah Ada Satu Sobatku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari semua katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, everybody sing. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amen, amen. Dengan Yesuslah sobat kita yang setia, amen. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan doa kita. Haleluya Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Yesus. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan melalui kebaktian online Yesus. Serahkan semua dalam Kau Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadapan Kau Tuhan. Karena Engkaulah sahabat kami yang setia. Dan Kau sentiasa bersama kami walaupun di setiap saat hidup kami. Dan pada saat ini kami ingin menyanyikan, kami akan memuji untuk muliakan nama Engkau Yesus. Bersamamu, bersamamu Bapa. Yesus Tuhan, kami naikkan pujian, hormat, hormat. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terus sama-sama kita naikkan pujian. Katakan Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, Yesus. Kamu besar melimpah bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus Tuhan, mulia, oh, oh. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di kebaktian online TCC pada bulan 6 ini 2021. Pada malam ini saya ingin bawakan kita kepada satu tajuk yang baru dan yang tidak pernah dikongsikan sebelum ini. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya, nama saya Byron, dan
saya akan berkongsi kepada kita beberapa firman Tuhan dan membawa beberapa satu tajuk, bukan beberapa tajuk, satu tajuk pada malam ini kepada kita semua. Oke. Sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Tuhan pada saat ini Engkau urapi, kuduskanlah Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang mendengar firman ini, setiap yang menonton kebaktian online ini, pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah menggunakan platform YouTube ini sebagai satu perantaraan Tuhan, di mana musim pandemik ini kami tidak dapat bersama-sama duduk bersama untuk kebaktian, tapi biarlah Tuhan kebaktian online ini menjadi perantaraan yang begitu baik supaya kami tetap meneguhkan satu sama lain dan tetap dapat menyampaikan firman ke setiap pelosok dunia. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa memberkati kami dan Engkau sentiasa menemani kami dalam segala hal. Tuhan, Tuhan, terima kasih sekali lagi kerana Engkau telah menyiapkan platform ini kepada kami Tuhan, dalam nama Engkau Yesus, amin. Oke. Pada malam ini saya ingin menceritakan satu perkara, satu tajuk yang saya rasa tidak asing lagi bagi kita, yaitu tajuk hal mengikuti Yesus. Bagaimanakah kita mengikuti Yesus? Ya, adakah mengikuti Yesus itu senang? Adakah mengikuti Yesus itu satu perkara yang seronok? Ataupun adakah mengikuti Yesus itu satu perkara yang wajib kita lakukan, satu perkara yang harus setiap orang Kristen buat? Ya, itu adalah satu perkara yang saya ingin bahaskan ataupun ingin kongsikan bersama pada malam ini. Sebelum saya memulakan, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari sekalian, adakah orang Kristen wajib mengikuti Yesus? Apakah maksud mengikut Yesus di dalam kita? Apakah maksud mengikut Yesus itu bagi kita? Apa yang kita faham tentang mengikut Yesus? Ya, di sini saya ingin katakan, mengikut Yesus itu adalah suatu perkara yang harus kita orang Kristen lakukan. Ya, di sini saya menegaskan sekali lagi, mengikut Yesus itu adalah hal yang harus kita sebagai orang Kristen lakukan. Ya, mungkin kita mengatakan, tapi saya bukan seorang pelayan Tuhan, saya hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, tapi kamu juga harus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tidak semestinya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tapi kamu mengikuti Yesus di mana kamu mengikut tata cara Yesus, kamu mengikut cara hidupnya Yesus, serupa dengan Yesus. Itu maksudnya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu meluas. Tidak semestinya kamu mengikuti Yesus seperti yang berada dalam Alkitab, mengikuti Yesus menjadi murid Yesus dan menjadi pelayan Tuhan. Bukan. Itu adalah sedikit daripada maksud mengikuti Yesus itu. Tapi mengikuti Yesus itu meluas. Kita seorang Kristen seharusnya wajib mengikut Yesus, karena Dia adalah gembala kita, Dia adalah Tuhan kita yang mati di kayu salib bagi menebus dosa kita. Dan kita sebagai orang Kristen wajib mengikut jalannya Yesus. Oke. Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Karena kebanyakannya di zaman sekarang, hal mengikuti Yesus itu adalah satu perkara yang agak tidak sangat diceritakan. Kenapa? Karena berdasarkan Alkitab, kalau kamu mengikut Yesus, maksudnya kamu menjadi pelayan, kamu menjadi murid, dan kamu akan melayani jemaat-jemaat Tuhan. Tapi adakah orang-orang biasa juga mengikut Yesus? Ya, di zaman sekarang ini cerita mengikut Yesus itu tidak terlalu disentuh. Karena begitulah, karena ianya hanya mungkin hanya terhad kepada hal mengikut Yesus ini adalah sebagai pelayan Tuhan. Sekali lagi saya ingin tegaskan, setiap orang Kristen haruslah mengikuti Yesus. Zaman sekarang orang Kristen mungkin tidak lagi karena zaman modern kan, sekarang adalah zaman modern. Ya, anak-anak generasi yang baru, karena mereka tidak mengenal isi Alkitab.
Mereka tidak mengenal apa yang dikandung dalam Alkitab. Jadi mereka tidak paham apa itu konsepnya. Jadi konsep yang ingin saya katakan di sini adalah hal mengikut Yesus itu ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita sudah mengikut Yesus. Ketika kita ingin berubah menjadi yang baru, meninggalkan hidup kita yang lama, kita sudah mengikut Yesus. Itu maksud mengikut Yesus. Kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita hidup bersandarkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bersandarkan kekuatan Tuhan. Karena kita percaya kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk melalui apa-apapun badai percobaan di hadapan kita. Tetapi ketika Yesus bersama dengan kita, Yesus ada di dalam hidup kita, kita mengikut Yesus, kita tidak pernah meninggalkan Dia, kita sentiasa mengikut Dia, kita sentiasa dapat melawan apa-apapun percobaan, badai yang menghalang di hadapan kita. Karena kekuatan Yesus bersama dengan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Yesus yang telah kita simpan di dalam hati kita. Itulah maksud mengikut Yesus di zaman ini. Kita seharusnya meletakkan Tuhan di dalam hati kita. Oke. Saya ingin bawakan kita dalam satu firman yang ringkas. Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksudnya di sini, kalau kamu sudah mengikut Yesus, hati kamu seharusnya kamu letakkan pada Yesus. Kita tidak boleh mengabdikan diri kita kepada dua tuan. Itu yang dikatakan firman ini, kepada dua tuan. Di mana zaman sekarang kebanyakan orang Kristen mengabdikan diri mereka melebihi satu tuan. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Inilah yang berlaku di zaman sekarang. Ini yang berlaku di zaman modern ini. Kita tidak pernah meletakkan hati kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi kita meletakkan hati kita di dunia ini. Kita melihat kepada perkara-perkara yang nampak, perkara-perkara yang hanya memberikan kepuasan kepada kita, perkara yang dapat memberikan kita kegembiraan. Itu yang kita fokus. Ya, memang betul kita harusnya hidup di dunia. Kita memang masih memerlukan uang, kita masih perlu makan, kita masih perlu memerlukan pakaian yang baik, kita masih perlu berjalan-jalan melihat pemandangan. Ya, itu seharusnya kita sebagai manusia lakukan. Tetapi apakah keutamaan kita? Itu maksud saya. Di manakah kita meletakkan keutamaan hati kita? Di mana kita meletakkan keutamaan diri kita, priority kita? Siapakah yang pertama di dalam hidup kita? Adakah kita meletakkan ya, sebagai contoh kita meletakkan sebuah kereta yang cantik. Itu yang terutama. Kalau tidak ada kereta yang cantik, hidup kita tidak lengkap. Itu sebagai contoh. Karena saya percaya semua orang di dunia ini suka dengan kereta. Oke? Tidak ada berniat untuk menyinggung perasaan orang lain, tapi saya percaya semua orang di dunia juga suka dengan kereta. Saya sendiri suka dengan kereta. Ya. Tapi adakah saya hanya meletakkan keutamaan saya kepada kereta tersebut? Jika saya tidak memiliki kereta, jadi hidup saya ini maksudnya belum lengkap? Tidak. Di saat saya telah menerima Tuhan sebagai juru selamat, di saat saya meletakkan Tuhan dan memanggil, menjemput Tuhan masuk dalam hati saya, hidup saya sudah sempurna. Itulah maksud kesempurnaan, itulah maksud mengikut Yesus, hidup mengikut Yesus. Kasih-Nya Tuhan, kita sentiasa letakkan kasih-Nya Tuhan dalam hati kita. Itulah yang saya mau ingatkan pada malam ini. Kita jangan pernah menduakan Tuhan. Kita jangan pernah abdikan diri kita kepada lebih daripada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Master kita dalam hidup kita. Kita seharusnya saya tegaskan, seharusnya hidup mengikut Yesus. Bukan mengikut Tuhan lain, bukan mengikut Tuhan harta ataupun apa saja di dunia ini, tetapi mengikut Tuhan Yesus. Mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan semua ikatan yang ada di dunia ini 100%. Tidak ada. Selagi kita masih hidup, kita tidak akan mungkin dapat melepaskan 100% ikatan yang ada di dunia ini. Tidak mungkin, karena kita masih manusia. Dan itu adalah tuntutan untuk menjadi muridnya Yesus. Murid-murid Yesus yang mau menjadi muridnya, itu adalah tuntutan Yesus kepada mereka. Mereka seharusnya melepaskan semua yang ada di dunia ini untuk mengikut Yesus. Itu yang kita selalu salah paham. Oh, kalau saya mengikut Yesus, saya harusnya melepaskan itu, saya melepaskan ini. Tidak. Saya ulang balik poin saya tadi, di mana Yesus Tuhan hanya mau melihat di mana kita meletakkan keutamaan hati kita. Adakah kita meletakkan keutamaan hati kita di dunia ini, atau kita meletakkan keutamaan hati kita kepada Yesus? Itu maksud dia. Kita seharusnya hidup di dunia yang nyata dan hidup simple mengikut Tuhan Yesus. Kita tak perlu memikirkan banyak perkara untuk mengikut Yesus. Kita tak perlu mencelarukan pikiran kita, bagaimana saya mau mengikut Yesus? Apakah saya harus menjual segala harta saya, melepaskan segala harta saya, baru saya dapat ikut Yesus? Tidak. Come as who you are. Kita datang sebagai apa yang kita ada sekarang, tersungkur di kaki Yesus, lepaskan segala dosa kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu kunci bagaimana kamu mau mengikut Yesus. Bagaimana kamu meletakkan Yesus dalam hidup kamu. Itu saja kunci dia. Tidak perlu kita berpikir bermacam-macam, merubihkan pikiran kita. Tapi itu saja kunci dia. Tersungkur di kaki Yesus, mengaku dosa kita, dan mengaku bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan percaya bahwa kasih Tuhan tinggal dalam kita, supaya kita mampu mengangkat kasih itu dan menyebarkan kasih kepada semua orang di dunia ini, hidup di dalam kasihnya Tuhan. Itu adalah kunci untuk mengikut Yesus. Oke, saya rasa sampai di sini saja pengungsian saya pada malam ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi pada bulan hadapan. Stay safe. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.